Ya udah lanjut. Berarti gue yang DC. Kena karma gue. Salah gue Coba ngomongin. pertanyaannya lu ketik aja deh. Billy tadi ngomong. Billy tadi ngomong. Oh, dia udah masuk lagi suaranya. Oke. Oh, udah masuk. Oke, udah masuk lagi. Kakinya mantap ya. Itu Hugo tadi nyalain mic juga, mau ngomong juga. Gue mau nanya. Oke, Ya, boleh. gue dulu aja. Tar, ini suaranya kedengeran nggak? Soalnya di Kedengeran. bagian belakang kan udah ke jalan raya. Masuk. Masih nggak sih suara truk? Masuk. Oke. Enggak kok, bersih kok, suaranya bersih. Suara lu bersih kok. Enggak Oke. masuk. Kalau masuk Oke, pakai gue bahaya. mau nanya. Repot. Iya. Ya, jadi menurut gue ini bahasanya bagus banget ya. Apalagi sebagai gue yang calon orang tua. Maksudnya kan ini bakal sangat membantu banget nih. Apalagi tadi ada bahasan mengenai self-esteem anak. Dan yang gue bingungin itu adalah ketika tadi kan udah banyak ngebahas banyak topik ya. Cara buat mendidik anak, self-esteem juga. Gimana caranya buat mendidiknya berbeda kan? Pai, sorry. Pertanyaannya boleh diulang nggak, Pai? Tadi putus. Cek. Itu kan sebegini. Suaranya putus. Sinyal gue jelek kalau malam. Ya. Elah. Ini emosi. Gue ulangi lagi. Manjat tower deh. Gimana? Jam nih gue nyampe mana? Tadi sampai self-esteem. Iya, jadi kan pembahasannya kan tadi udah ngebahas masalah self-esteem, terus kemudian cara berbicara ke anak, cara memarahi anak juga kayak gimana. Jadi kan nggak boleh ada memukul juga ya, main fisik. Nah, kemudian kalau dari perkembangan psikologi anak itu kan berbeda-beda ya tiap tahunnya ya. Ketika bayi dan dia balita kan lebih sering ketemu sama orang tuanya. Ketika dia udah memasuki usia SD juga dia lebih belajar bersosialisasi, ketemu teman-teman dan lain-lain. Kemudian ketika SMP dia udah mulai merasakan ada benih-benih cinta seperti itu kan. Nah, ini cara penyampaian ke anak kan otomatis juga udah beda kan. Nggak sama kayak waktu masih kecil terus. Nggak mungkin pendidikannya juga cara ngomong ke anak tetap sama terus dari kecil sampai gede kan enggak. Nah, ini cara bedanya tuh gimana gitu biar anak itu tetap bisa deket sama orang tuanya. Oke. Menarik sih ya. Ada tambahan lagi nggak pertanyaannya? Udah, takut suara gue hilang. Dan sial lu. Aduh, ini si Haji hilang ya? Ji? Ada koneksinya agak drop, jadi mati kamera aja dulu. Oke. Pertanyaannya menarik ya dan masuknya ke remaja dan lain sebagainya. Oke. Gue mulai bahasnya dari sebenarnya hampir sama, cuman memang perkembangannya lebih dipantau, lebih kompleks gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang kita lakuin itu sama tapi lebih precise, lebih presisi. Maksudnya gimana sih? Kalau misalnya pas anak-anak gitu ya, usia itu sarung tangan, gue terpisah. Kalau misalnya pas usia 4 tahun, 5 tahun itu kan kayak ya kita kasih jawaban sederhana itu kan gampang ya, dia udah oh iya gitu. Atau kalau nggak percaya masa sih gitu, cukup dijelasin lagi iya gini gitu kan, penjelasan yang simpel. Mungkin kalau misalnya udah masuk ke usia yang lebih besar, lebih dewasa gitu, ya kita berikan penjelasan yang lebih kompleks lagi. Itu kita bisa memasukkan kalimat-kalimat yang lebih kompleks lagi. Misalnya contoh konkret, anak SD lah ya. Anak SD ini kan macam-macam ya, beraneka ragam gitu. Ada yang kasar sama temennya gitu kan. Ada juga yang sebenarnya nggak kasar, tapi karena tubuhnya besar jadi terlihat seperti orang yang kasar sama temennya gitu kan. Ada juga yang senang nusukin anak lain pakai pensil, ya ada gitu kan. Terus ada juga yang lebih ngacem deh, si Billy ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah,
ya kita tinggal berikan penjelasan bahwa hal seperti itu tuh kurang baik. Itu kurang baiknya karena itu bisa menyebabkan perdarahan gitu kan, itu bisa menyebabkan apa. Kalau anak SD sih udah mulai ya, kita bisa memberikan contoh-contoh gitu kan, konkret, yang lebih konkret gitu kan. Boleh gak sih kita memberikan contohnya langsung gitu, kayak misalnya contoh kamu ngelihat gitu, anaknya ngelihat kayak temennya mainan pensil segala macam, coba gitu panggil aja anak kayak gitu, coba sini sayang, nih pensil, coba kamu ditusuk sedikit aja, sakit gak gitu kan. Nah kamu bayangin kalau ditusuk kencang gitu, tapi jangan kencang banget gitu, enggak gitu, kayak cuman diberikan contoh bahwa oh ternyata sakit ya yang seperti itu, terus rasanya gak enak ya. Jadi boleh sebenarnya memberikan contoh seperti itu selama memang masih dalam batas toleransi anak itu sendiri gitu kan. Jadi jangan kelewatan juga orang tuanya gitu kan. Makanya gue bilang agak susah gampang lah gitu kan hal-hal seperti itu. Terus misalnya SMP ya kan, SMP SMA ya kan udah mulai kayaknya sekarang benih-benih cinta gak SMA lagi deh. Sekarang benih-benih cinta tuh SD kayaknya. Gue juga kaget sih, benih-benih cinta tuh SD. Gue SD mainan tamat. Kayak apa sih yang lu rasain? Karena kan kayak yang kayak gitu tuh koneksi gue drop ya? Sempat drop tadi. Halo. Nah, udah balik belum gue? Sudah aman. Halo. Nah, udah balik ya? Udah. Nah, tadi sampai mana? Benih-benih cinta dari SD sih bener. Benih-benih cinta itu kan perasaan baru ya sama anak, yang dialami oleh anak gitu kan. Ya dijelasin gitu, apa sih yang dia rasain gitu. Maksudnya perasaan sayang sama orang lain, perasaan suka gitu, tertarik gitu kan. Jadi kan tahapannya kayak mulai tertarik, suka lah ya, biasanya suka dulu, kayak suka ngeliat sama dia gitu kan, terus kayak deg-degan atau apa gitu kan. Orang tua itu jangan menutupi hal seperti itu, tapi juga jangan kayak ya udah deketin aja gitu, jangan biarin juga enggak. Jadi dikasih tahu itu yang namanya kamu ada tumbuh, mulai berkembang, mulai dewasa pikirannya gitu. Cuman untuk saat ini kalau bisa fokus dulu dengan pelajarannya, misalnya seperti itu gitu kan. Kasih penjelasan kalau masih banyak kok waktu untuk mengenal hal seperti itu. Kalau cuman mau sebagai teman gitu kan nggak apa-apa, teman main gitu kan. Teman misalnya buat nonton kah atau apa, selama memang tahu waktu dan tahu batasan gitu kan. Jadi ini sebelum dia kenal cinta ya, sebelum dia kenal rasa suka dengan lawan jenis, anak seharusnya ya di dalam psikologi, dan gua tahu ini bakal sangat amat kontroversial. Bentar lagi gue dihujat netizen. Anak harus mendapatkan yang namanya education. Nggak usah pakai sensor, lu pada tua semua. Sex education, sex ed. Ya. Udah pada tua gitu kan, ada juga yang mau jadi calon ibu gitu kan. Jadi harus dikasih tahu nih. Biasanya sih sex ed itu sebenarnya dari balita tuh kita kasih tahu. Biasanya kalau ibu sama anak perempuan gitu, kalau bapak ya sama anak laki-laki gitu kan, kasih tahu nih kayak anak laki-laki gitu. Nih kalau kamu disentuh ini rasanya gimana? Geli. Ya udah, itu dulu, dari situ dulu, geli kan? Gitu. Berarti kalau geli jangan sentuh gitu. Jadi kasih arahan. Jangan sampai kamu menyentuh punya orang lain di bagian itu, ya kan? Menyentuh orang lain di bagian itu, dan kamu juga jangan mau disentuh di bagian itu, gitu. Paham maksudnya? Jadi udah dikasih tahu tuh dari dasar. Jadi pas masih kecil tuh jangan langsung dikasih tahu cinta-cintaan, enggak, tapi kayak bagian tubuh, ya kan, bagian tubuh mana yang oke untuk kayak cuma dideketin gitu dan lain sebagainya, dan boleh kan dideketin sama lawan jenis, boleh kan dideketin sama yang lebih tua dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu harus dikasih tahu tuh batasan-batasan. Ya kalau untuk batasan jenisnya gimana, gue yakin kalian udah paham lah ya, nggak perlu gue sebutin gitu kan. Terus orang tua juga sama gitu, setelah anak itu udah bisa memahami gitu ya batasan-batasan tentang, mereka akan berpikir sendiri pasan sayang cinta itu kan dia ada encouragement untuk saling intim dengan satu sama lain. Nah orang tua yang di sini bisa membantu gitu. Resikonya apa nih kalau kamu mulai intim?
resikonya adalah seperti ini, resikonya adalah seperti ini, gitu kan. Jadi ada baiknya sebelum kamu melakukan kesalahan, ya, kamu pikirkan baik-baik, gitu. Jadi pas cinta itu kan konsepnya ke sana gitu. Karena balik lagi kalau urusan percintaan, orang tua nggak bisa memilihkan jodoh ke anaknya. Maksudnya nggak bisa memilihkan jodoh tuh kayak kita nggak bisa ngatur gitu. Perasaan suka, perasaan sayang, perasaan cinta itu kan bukan perintah, gitu. Misalnya kayak contoh nih, ya kan, gue bilang ke Kania, Kania, lu harus suka sama Billy. Gimana caranya? Kalau dia nggak suka sama Billy, gitu loh. Atau gue bilang gitu, Billy, kamu harus suka sama moderator kita. Kan bingung, Pak. Gitu loh, kayak jadi kayak sesuatu itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dilarang, tapi kita bisa memberikan penjelasan, gitu loh. Nah terus tadi kayak bisa dia bilang gitu kan, pasti akan ada bantahan ya, karena remaja itu ada namanya sense of invincibility, atau rasa di mana dia merasa paling kuat, paling oke, paling apalah, pokoknya invincibility lah itu, pokoknya invincible. Nah kita jelasin gitu kalau dia itu sebenarnya tidak. Nah itu balik lagi, jadi kayak anak-anak ya kan, anak-anak kan kita ajarin kalau salah gitu kita batas. Nah sama dong, sensibility, kita tunjukkan realitanya, kita jelaskan realitanya bahwa sayang, kamu itu tidak sehebat itu, kamu itu tidak punya kontrol terhadap hal itu, gitu. Jadi harus ada pembelajaran gitu kan, harus ada segala macam, dan itu panjang prosesnya. Dijelasin juga tentang hormon. Jadi memang orang tua tuh harusnya paham gitu secara dasar hormon-hormon yang terjadi itu apa aja, gitu loh. Nah sama anak laki-laki juga sama. Biasanya kalau anak laki-laki bukan urusan sama perempuan. Kalau perempuan ya biasa urusannya sama cowok gitu. Kalau anak laki-laki gimana? Biasanya bandelnya tuh kayak suka ngebut di jalan. Karena laki-laki itu kan yang aktif itu salah satunya hormon adrenal ya. Ngebut di jalan dan sebagainya. Itu dijelaskan gitu kan. Dan sekarang enak gitu, beda sama zaman dulu. Kalau sekarang tuh kan ada video edukasi ya, kayak mungkin Aji tau lah ya, yang Ed tau nggak, All the Gear All the Time, itu kan dia kayak suka ada animasi gitu kan, kalau dia antara pakai sendal sama pakai sepatu terus kegesek ke jalan, ya kan, sorry ada nyamuk, terus kayak kalau pakai sepatu dia butuh sekian detik gitu kan ngegeres gitu kan. Kalau dia terlalu pakai sendal, bayangin itu kulit lu langsung seret gitu kan, lukanya akan lebih parah. Gitu. Jadi biar anak itu berpikir, belajar mengontrol gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin difasilitasi untuk mempelajari hal-hal tersebut lebih dalam lagi dengan cara banyak dikasih papernya, dikasih jurnalnya, biar mumet sekalian baca jurnal. Itu anak SMA, serius, anak SMA itu udah boleh baca jurnal, dan itu sesuatu yang baik sebetulnya. Kalau misalnya memang dibutuhkan, gitu. Anak SMA itu udah boleh baca paper, baca jurnal. Bahkan kalau misalnya dia udah paham dari SMP, kita kasih jurnal sama paper juga nggak masalah. Gitu. Gimana Hugo tanggapannya? Sorry. Tapi gue nge-lag aja. Ya, jadi makasih banget ya, itu udah menjawab apa yang saya tanyakan. Ini mengingat waktunya tinggal 14 menit lagi nih. Boleh nanya apa udah diakhiri sampai sini aja nih? Lanjut. Kalau mau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Lanjut nggak apa-apa. Kita habiskan waktunya. Tenang aja, Oke.